Pecat mandor kekalahanmu. Saudaraku, kita merupakan cerminan dari apa yang kita pikirkan. Keadaan dan sosok Anda saat ini merupakan cerminan dari pikiran-pikiran Anda. Begitu yang dikemukakan penulis besar David J. Squash dalam bukunya The Magic Thinking Big. Sebenarnya bagi saya ini penguatan dan sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad pernah mengatakan, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu, atau yang lebih kita kenal dengan hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku sekalian, kita merupakan cerminan gabungan antara pikiran dan perasaan, dihasilkan dari otak dan hati kita, di mana otak dan hati kita ini seumpama rangkaian pabrik yang sibuk menghasilkan pikiran dan perasaan yang tak terhitung setiap jamnya, setiap waktunya. Namun yang sering kita lupakan, di mana pabrik yang menghasilkan pikiran dan perasaan kita itu sebenarnya berada di bawah pengawasan dua mandor, yakni mandor kekalahan dan mandor kemenangan. Mandor kekalahan akan senantiasa menggiring produksi pabrik kita pada keburukan, sedangkan mandor kemenangan sebaliknya akan menggiring kita pada kebaikan-kebaikan. Celakanya, sebagai tuan, kita acap kali kehilangan kendali terhadap dua mandor ini. Padahal sudah jelas, mandor kekalahan akan menghasilkan pikiran-pikiran negatif yang menggerogoti nilai diri tuannya, karena ia adalah ahli dalam mengembangkan alasan-alasan kegagalan, ahli dalam mengembangkan alasan-alasan keburukan, seperti mengapa kita tidak dapat meraih sesuatu. Begitu banyak kelemahan-kelemahan kita, kekurangan-kekurangan kita, serta kondisi yang tak memadai pada diri kita untuk meraih kebaikan. Berpikir negatif pokoknya untuk segala hal. Intinya, membuat kondisi tuannya menjadi buruk dan terpuruk. Sebaliknya, sang mandor kemenangan bertanggung jawab menghasilkan pikiran-pikiran dan perasaan positif yang bisa menaikkan marwah dan harga diri tuannya. Ia berspesialisasi menghasilkan alasan-alasan mengapa tuannya bisa, mengapa tuannya mampu seperti orang lainnya, mengapa tuannya lebih bisa sukses, berhasil, dan lebih baik. Sebenarnya, jika kita mampu mengontrol dan mengendalikan diri, kedua mandor kekalahan dan mandor kemenangan ini sangat patuh kepada kita. Mereka cepat menjalankan perintah. Kita hanya perlu kesiapan mental untuk menegaskan kepada mereka ingin menjadi apa kita, ingin seperti apa kita, baik atau buruk, cemerlang atau pecundang. Jika isyarat positif atau baik, mandor kemenangan akan segera melangkah maju dan bekerja. Namun begitu isyarat negatif, membuat mandor kekalahan melangkah maju dan siap pula bekerja. Contoh sederhana, coba katakan pada hari ini benar-benar buruk. Ini akan mengisyaratkan mandor kekalahan untuk melangkah maju dan segera bertindak. Ia akan segera menghasilkan sejumlah fakta bahwa itu benar. Ia akan menyatakan bahwa hari ini terlalu panas atau dingin karena hujan. Situasi akan buruk pokoknya. Orang-orang akan malas keluar kalau kayak gini. Apalagi di tengah pandemi corona seperti sekarang ini. Bisa-bisa kita akan jatuh sakit pula. Percuma dan sia-sia saja berusaha. Nah, suasana hati kita pun akan menjadi buruk dan tidak menyenangkan.
Pokoknya dalam beberapa saat saja ia sudah membuktikan bahwa hari ini benar-benar buruk. Ditambah lagi kebijakan-kebijakan di tempat kerja misalnya, yang kalau dia sudah bekerja itu akan kita pandang sebagai kebijakan-kebijakan yang tidak bermutu, mempersulit, dan banyak lagi hal-hal negatif lainnya. Celakanya, sebelum Anda menyadarinya, ini akan benar-benar menjadi buruk sekali. Begitulah mandor keburukan itu bekerja, mandor kekalahan itu bekerja. Akan tetapi, coba katakan pada diri kita, hari ini hari yang sangat baik. Otomatis ini merupakan isyarat bagi mandor kemenangan untuk segera bekerja. Ia pun akan memberi kita dengan sejumlah fakta bahwa ini adalah hari yang benar-benar baik sekali. Cuaca cerah dan terasa menyenangkan sekali. Walaupun turun hujan, kita akan merasa betapa hujan menyegarkan sekali. Kita akan akan menjadi tantangan dan bonus pahala untuk memulai hal-hal baik. Itu ia akan menerjemahkannya. Terkait adanya kebijakan baru umpamanya di tempat kerja kita, ini tentunya akan membuat saya lebih tertantang, sembari memberikan masukan-masukan agar lebih baik. Tentu saja kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk kebaikan kita bersama. Begitulah mandor kebaikan akan bekerja, mandor kemenangan akan bekerja. Pandemi corona pun akan menjadi hikmah ketika kita mempekerjakan mandor kemenangan dalam pikiran-pikiran kita. Hikmah untuk merenungkan dan mengerjakan hal-hal yang selama ini terlupa. Hikmah untuk mengetahui betapa Allah memutuskan segalanya. Ialah yang Maha Kuasa, sedangkan kita manusia hanya bisa berikhtiar dan berusaha. Tak lain tak bukan sebagai manusia, kita harus senantiasa mendekatkan diri padanya. Itu salah satu misalnya. Jadi, mandor kemenangan akan memperlihatkan kepada kita mengapa kita bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik dan bergairah. Sedangkan mandor kekalahan akan meyakinkan kita untuk gagal, pesimis, dan tak akan bisa. Intinya, semakin banyak pekerjaan yang kita berikan kepada salah satu dari kedua mandor ini, semakin kuat ia jadinya. Jika mandor kekalahan diberi pekerjaan, ia akan mengambil tempat lebih banyak dalam otak dan pikiran serta perasaan kita, di mana pada akhirnya bisa saja mengambil alih seluruh divisi penghasilan pikiran dan perasaan kita. Tak heran ini akan menjadikan seseorang menjadi negatif thinking pada sebagian besar yang ditemuinya, di mana ini tentu saja bisa menggerogoti nilai-nilai yang ada pada dirinya, pada tuannya. Nah, oleh sebab itu, satu-satunya tindakan yang bijaksana adalah pecat mandor kekalahan kita, mempersempit ruang geraknya karena kita sebenarnya tidak membutuhkannya. Pekerjakan mandor kemenangan sepenuhnya, disertai tentunya dengan niat baik dalam bingkai keyakinan sesuai fitrah kita sebagai manusia. Ketika ada pikiran dalam benak kita, minta mandor kemenangan mengerjakannya. Ia akan memperlihatkan jalan-jalan keberhasilan dan dalam upaya menuju kebaikan-kebaikan dari diri kita. Saudaraku, berpikir dan berjiwa besarlah. Salam mengikat hikmah, memungut remah-remah hikmah di sekitar kita. Teman-teman, jika channel ini bermanfaat, mohon like dan